Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ketemu lagi ya hari ini ya di kelas banggaan kita kelas berapa? Iya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu. Ayo coba hadap sebagai doa sedangkan ini temannya berdoa. Terima kasih Anda sudah membimbing teman-temannya untuk berdoa. Oke? Dan hari ini siapa yang tidak hadir? Kira ada Hana. Ya, ada yang tahu salah temannya yang tidak hadir? Ya, mungkin ada beberapa temannya yang belum hadir dikarenakan sakit ya. Hari kita berdoa semoga teman kita yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini ya kita akan mempelajari mengenai konsep coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak. Oke, nanti sebenarnya akan Ibu jelaskan. Oke, tapi sebelumnya, nah, bagaimana kakaknya hari ini? Oke, itu adalah bentuk semangat yang baru mengenai menanya kakaknya. Jadi kalau misalnya ibu tanya, apa kabarnya hari ini? Jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, gurunya nangka. Oke, siap? Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, bagus sekali. Nah, di sini ada dua pilihan, ya. Ada sehat dan ada sakit. Yang mana keadaan kalian sekarang? Sehat. Ada satu, gimana? Oke. Nah, siapa berarti? Bagaimana perasaannya? Nah, seperti biasa, ya, sebelum kalian masuk, kalian sudah ibu instruksikan untuk mengisi pertanyaan. Mengisi bapak tidak ada yang mengisi ya dari beberapa siswa sudah ada yang banyak yang memilih perasaan senang. Ada tidak mengisi hari ini. Adanya satu mana? Siapa di situ mana? Ya udah. Nanti juga aku tahu. Ya. Nah, alhamdulillah. Sekarang bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya? Apakah senang? Apakah kesal? Apakah sedih? Oke, motivasi hari ini ya yang akan berhubungan dengan pembelajaran coding kita. Nah, dunia terus mengalami perubahan. Oke, dunia terus mengalami perubahan dan teknologi menjadi penggerak utamanya. Dunia terus mengalami perubahan dan teknologi menjadi penggerak utamanya. Baik, karena kita sadari ya di era sekarang semuanya tidak berbasis apa? Teknologi. Ya, mau apa katanya? Mau buat yang berkata sekarang masuk menggunakan apa? Apa yang namanya? Fingerprint. Ada itu salah satu menggunakan teknologi tidak? Iya. Siapa di sini yang mempunyai HP? Belum. Tapi setidaknya belum memiliki sendiri ya. Dengan sama sekali tidak mengetahui apa itu HP. Benar tak? Ya, artinya secara tidak sadar kita semua sudah hidup dalam kemajuan teknologi.
HP yang punya orang tua kalian ketika kalian mau menghubungi keluarga di tempat yang jauh harus begini cara. Sudah, kalau sekarang iya, tinggal HP. Tinggal kayaknya nomornya 08 sekian-sekian langsung. Halo, apa perlu kita beli tiket dulu ke Jakarta untuk bertemu? Ya, nah, karena itu HP ya siapa makanya menjadi salah satu kita sadari bahwa kita sudah hidup dalam semuanya serba teknologi. Mobil kan, rata-rata sudah mobil listrik belum? Iya, nah itu ya. Jadi itu sangat berhubungan sekali dengan kegiatan kita hari ini ya. Pada itu mari kita siapkan diri dan mulai belajar teknologi mulai dari sekarang. Jadi kita tidak hanya jadi sebagai penggunanya saja, tetapi kita harus tahu, harus harus bijak. Dan kalau ada HP, kita juga menggunakan tentang bagaimana penulisan surat, ya tak? Bagaimana kaidah dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke? Siap? Siap? Kita begini? Ya. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau ice breaking dulu. Oke? Sudah up, down. Apa? Naik atau atas. Down. Bawah atau turun. Jadi ketika ibu bilang posisi tangannya di atas. Ketika ibu bilang down, iya tangannya di bawah. Oke, biar kita semuanya berdiri dulu. Hatinya. Down. Down. Bisa? Oke. Ada konsentrasinya. Kita itu 3, 2, 1. Down. Ayo, pada kalian down. Up. Down. Down. Oke, benar. Ada yang bilang ya. Sekarang apa ya? Coba ibu komen. Down. Oke. Down. Coba aku gunakan. Down. Up. Down. 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 Apa? Lagi. Down. Down. Up. Down. Oke, tuh kan kalian semua. Aduh ya. Kita kan dong. Terima kasih. Oke, apakah sih hari ini? Jika kalian sadar permainan tadi atau ice breaking yang sudah kalian kita lakukan itu membentuk sebuah pola atau dodo. Nah, kan industri ketika ada up and down, bisa tidak kita lakukannya? Nah, atau mungkin ketika ibu bilang up, down, mungkin beberapa orang belum tahu atau belum mengenal makna dari kata bahasa Inggris up itu, ya kan? Aku tidak tahu bahasa Inggris. Nah, makanya dibutuhkan sebuah pola atau kode untuk membantu kalian mengenalnya. Oh, kalau kode tanggal orang ke atas, pasti kalian sudah tahu artinya ke atas. Kalau kata pangan yang ke bawah, artinya ke bawah. Kalau tanda pangan lagi kita hanya sekedar up and down. Ya, mungkin hanya ada beberapa saja yang tahu. Oke, nah itulah salah satunya ya. Sama halnya dengan yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar pengetahuan paling mendasar dari ilmu coding, yaitu berpikir komputasional. Ada yang tahu? Iya, kalau diberikan saja komputasional artinya berpikir secara komputer. Bagaimana komputer itu bekerja? Selain menulis, apakah dia bisa mengerti sendiri? Tidak. Harus dibutuhkan kita yang sebagai penggunanya. Nah, kita menggunanya itu biar dia menyala, biar dia menampilkan Microsoft Word atau juga screen kita mengerti, kita harus memberi apa dulu? Apa? Yang kita gunakan itu? Iya, mouse itu sebagai apa? Biar bisa diklik, oke. Yang lain. Yang cover. Apa itu? Apa?
tidak membuka itu bekerja. Nah, maka dari itu, ya kita berarti kalian untuk berpikir komputasional. Ya, bekerja sesuai dengan berpikir apa? Komputer. Ya, baik itu. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, melalui diskusi, kalian mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan kedua, melalui demonstrasi, kalian mampu menguraikan dan memberikan contoh penerapan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah keseharian kalian atau sehari-hari dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Dan, pertanyaan nanti, ada yang tahu nggak simbol-simbol ini? Ada apa yang pertama? YouTube. Terus yang kedua? Yang ketiga? Yang apa? Yang keempat? Yang terakhir? Nah, lambang ini semua apa? Aplikasi biasanya digunakan untuk apa? Biasa atau sering sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. YouTube digunakan untuk apa? Kenapa? Artinya mencari referensi hiburan dari mulai lagu, ya kan? Film, apa lagi? Tutorial, ya kan? Video-video biasanya yang bisa kita cari referensi untuk memberi pengetahuan dan tujuan kepada kita. Lanjut TikTok. TikTok sebuah aplikasi apa? Media sosial, kita bisa berinteraksi, ya kan? Mengirim video, ya, video-video pendek, atau misalnya juga dengan bisa video hiburan, ya kan? Mantap. Iya, aplikasi untuk komunikasi, bisa mengirim pesan, video call, dan telepon, ya. Kalau perlu kita kirim surat lagi, ya, nah, jadi WhatsApp ini memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh. Gojek, aplikasi apa? Selain pertemanan? Iya, pakai sarana membantu kita bertransportasi. Mau pergi nih ke sekolah, tapi motor orang tua kita rusak. Nah, dengan adanya Gojek, kita bisa pusat. Membantu kita untuk pergi ke tempat tujuan. Kalian Sofi. Sofi Nah, itu aplikasi apa? Paham semua ya. Karena untuk kita memesan suatu mau beli baju, mau beli celana, ya. Artinya dari beberapa aplikasi ini merupakan sarana, ya, sarana aplikasi yang sangat membantu kita dalam memudahkan kehidupan sehari-hari. Oke. Tapi nih, sampai sini yang jadi kalau kita yang umur pasti semua yang pernah ya, dan mungkin sangat menyukai kopi. Apa itu kopi? Ya, sebuah makanan instan yang berupa mie, ya. Nah, kopi ini merupakan salah satu makanan praktis yang bisa dibawa kemana yang tidak membutuhkan apa? Iya, kompor. Apa lagi? Nggak perlu? Iya, nggak perlu panci ya. Artinya makanan sumber makanan yang sangat praktis untuk kehidupan kita. Dan bagaimana cara membuatnya? Ada nggak perbedaan antara pembuatan kopi dengan mie biasa? Ada. Oke. Berbagai hal-hal yang mudah untuk memecahkan permasalahan ini. Apa yang akan kalian lakukan dalam membuat kopi itu? Apa? Jadi informasi tentang kopinya, cara membuatannya. Oke. Terus apakah ada bagian kecil yang bisa kita fokuskan terlebih dahulu sebelum menjadi sebuah kopi yang enak?
Nah, tentunya kan kita menikahi hal ini, ya. Tentunya dalam pernikahan ini harus ada bagian-bagian kecil yang harus kita pertimbangkan, ya kan? Apa yang orang yang tidak suka sebelum memilih menjadi hubungan kami jangan kita ngajak hidupnya. Oke, nah ini yang sekarang kita udah mempelajari konsep berpikir komputasional di mana permasalahan besar bisa kita selesaikan melalui tahapan-tahapan kecil. Adik kalian sudah tahu belum cara pembuatan konflik? Iya, maka dari materi itu kita perlu mengajarkan bahwa dari masalah besar untuk menjadi sebuah hobi yang enak, ada beberapa hal kecil yang harus kita persiapkan. Oke, paham ya? Boleh kita stop dulu ya, di pelajarannya. Ayo tenang ya, Cik. Konsultasional begini, mungkin ada bedanya dengan komputer ya. Iya, betul sekali. Jika kamu yang sudah mendengar, belum kan? Berpikir kualitatif adalah hanya berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Terus tapi proses berpikir ini dengan hubungan mulai dari kebutuhan diri, misalkan dengan satu cara, tinggal menyiapkan asal soal besok. Wah, kalau kita sudah bisa menjalankannya setiap hari, berarti kita semua sudah tahu ya. Tapi kadang-kadang kadang-kadang berpikir kok hasilnya adalah hal yang tidak. Yang sebenarnya ini masalah ini masalah tidak memiliki jurusan yang baik. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi anak istri yang ada yang canggih. Di sini kamu memerlukan kata kamu memanfaatkan diri yang benar, mulai dari bicara tentang nilai informasi dan kamu berubah. Hingga menggunakan itu itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks untuk banyak masyarakat lain di masyarakat ini, itu seperti merencanakan hal yang tidak dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah mengatasi masalah yang tidak ada yang sama yang disampaikan dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana dia tetap bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, tentang landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dengan komposisi. Dengan posisi akan mempengaruhi masalah kompleks, semakin yang lebih kecil atau lebih besar program. Misalnya, kamu dituntut dilakukan 3 kota jurusan, tanpa kemudian di dalam masalah, kamu bisa menunjukkan yang menyenangkan, komunikasi, komunikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Apakah mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibentuk? Misalnya, kamu melakukan IPA dan IPA juga dari rumah, maka kalian perlu bisa mengenali cukup membuat ayah, ibu, kamu, adik, dan milik sama seperti pray, handuk, dan lainnya. Ini karena juga dengan itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, arti. Artinya fokus pada informasi yang penting saja. Mengadakan diri yang tidak ditentukan. Misalnya, kamu sedang menceritakan pengalaman kamu beritakan ke orang. Kemudian kamu mengalami banyak hal dan kemudian lagi tulis, bertemu bersama, maka dia seorang yang tidak bilang, minyak perjalanan pulang. Tapi memungkinkan melakukan semua kejadian yang berbeda pada malam minggu. Hasil karena mereka punya anak. Jadi, hanya selalu beberapa kejadian yang tadi saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat anak menurut saya akan membuat aturan yang ini yang saya mengalami. Misalnya, kamu didengarkan belajar sesuatu oleh ibu, ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan roti. Lalu tanggal 7 Juli, karena itu dia mau masak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mobil yang paling dekat dari pintu masuk, dengan terakhir yang paling dekat dengan hasil. Nah, itu dia. Info landasan berpikir komputasional yang perlu dipelajari untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk merasakan kemampuan berpikir komputasional? Tentu aja. Selain bisa coba mempelajari masalah kamu, kamu bisa juga belajar soal ilmu dasarnya. Misalnya, guru akan memberikan soal-soal komputasional di mana belajar matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut aplikasi Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi kata, ada 3 kelompok anak yang akan diadakan ketiga tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang tanda bisa dibuka dari kamar tidur. Koper bis ini mengandung koper-koper penyimpan, pinggang, dan menggunakan. Berarti jika bis menentukan itu kan memasukkan koper itu ke dalam kamar penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi dulu. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi hotel. Atau D. Yang mana boleh. Kalau ini diadaptasi dari Taylor-Sheridan.org. Berapa mereka? 1. Deko, posisi yang kedua, atraksi, pengenalan pola, dan terakhir ada algoritma. Nah, apa yang dalam berpikir ini sebenarnya sudah kerap sekali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tadi seperti yang dijelaskan di sini, untuk dekomposisi itu apa pengertiannya? Jadi masalah besar bisa diselesaikan dengan masalah kecil. Contohnya ketika kalian dituntut untuk acara pesta ulang tahun. Raisa, tolong ya, besok kalau kita mau ulang tahun, akan kita rayakan di kelas ini biar meriah. Bagaimana? Bagaimana Raisa? Ketika kamu tidak ditunjuk, tidak. Waduh, ingat aku ditunjuk, ya kan? Nah, dari permasalahan besar itu ternyata
bisa dilatar belakang melalui tahapan-tahapan kecil. Contohnya apa, Reza? Apa? Yang aku kita persiapkan untuk menjadi petai pagi dan tingkah. Oke, ya kan? Terus yang kedua, begitu juga itu kayak udah sanggup sendiri. Bisa kamu tunjuk pengamu yang lain untuk ikut membantu. Oke, sekarang kamu bagian cari kue ya. Naomi, kamu bagian cari perlengkapan atau pernak-pernik ulang tahun ya. Enak. Akhirnya kamu bagian cari bangun ya. Kue dilakukan ditugaskan untuk apa namanya? Iya, dia coba. Nah, dari beberapa komponen tersebut digabungkan, barulah menjadi sebuah acara ulang tahun yang sangat iya. Betul. Nah, makanya belajar dari konsep rekoprosisi dari permasalahan besar bisa diselesaikan dari masalah-masalah kecil. Itu terapkan sekali belum kita bangunkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah ya? Nah, contoh hal seperti misalnya ditunjuk jadi acara 17-an dan lain-lainnya. Nah, atraksi itu ya merupakan sebuah pola yang hanya difokuskan dalam permasalahan yang penting. Contoh ketika kalian liburan, ya, aku pengen cerita nih, terus Zahra, kalau ibu menceritakan dari awal berangkat ibu ke Jakarta, apa itu yang mulai dari Banyak Bogor sampai pulang lagi ke rumah, itu ada salah. Mungkin dia salah ya, mungkin gue aja udah selesai ceritanya, ya. Nah, tapi sama seperti yang kalian cerita pulang kan menceritain. Nah, kayak begini yang ada kalau ada akhir ya, tidak kan? Beda juga. Di sana tuh enak. Hanya bagian-bagian penting saja. Apa Evelyn acara kemarin kami pembinaan. Beda beda. Terus antar bapak apa namanya? Bapak menteri. Nah, itu hanya bagian pentingnya saja yang disampaikan. Ada. Oke, lanjut ke pengenalan pola. Nah, pengenalan pola itu kita hanya fokuskan untuk mengerti sebuah arahan saja. Ya, sama seperti kita mengenalkan menggunakan GPS. Bagaimana GPS? Kalau di GPS, kita menentukan kepada tujuan ya. Arahnya belok kiri, belok kanan. Nah, tetapi kita tahu nih, oh ternyata belok kiri itu dalam buku. Nah, itu salah satu dari pengenalan pola. Jadi kita harus tahu dulu pola arahannya. Sama seperti kita belanja, dan di supermarket, dari kasih list sama orang tuanya, harus beli ini, harus beli ini. Nah, kalau kita tidak tahu polanya, kita sulit untuk menemukan barang yang ingin kita beli. Terakhir ada algoritma, ya. Jadi dari kegiatan yang akan kita lakukan menghubungi ini kira-kira konsep berpikir yang mana? Apakah dekomposisi, atraksi, pola atau algoritma? Yang mana? Konsep berpikir yang mana? Dekomposisi, atraksi atau pengenang algoritma? Iya, apa? Dekomposisi. Kenapa ada John? Kenapa? Dekomposisi. Mulai dari masalah kecil atau dipersiapkan hal-hal yang hal apa yang kita perlu siapkan dalam pembuatan komik. Paham ya? Oke, saya Ibu mau menggabung kalian dan menjadi beberapa kelompok. Sudah Ibu siapkan kelompoknya, silakan bergabung. Ya, langsung ke teman-temannya yang Ibu sebutkan. Kelompok pertama, boleh ini ya. Kelompok pertama ada Hanifah, Raisa, Hanifah, dan Tukelan. Biji bergabung ya. Oke, yang kedua, Fadil, tidak ada yang suka. Syahira, Fahri, sana, di sini. Di sini. Ya, ketiga,
Ada tuh ya. Dia ibu orang bilang yang bagainya cuma kayak apa nih? Kalau kami atau dia itu ada dua penggunaannya. Jadi yang pertama sama dia tidak kelas itu kegiatan belajar atau kegiatan komunikasi dan kegiatan gini nggak mudah. Bapak seperti yang tadi ngomongkan tapi yang aplikasi nanti akan yang itu adalah penggunaan puangnya. Sedangkan perangkat ini yang disediakan sebagai pemilik itu adalah penggunaan alat namanya. Alat tidak berbasis perbedaannya ya. Jadi kalau nanti ibu itu kalian ke komputer terus ada kuisis itu akan kelas atau itu bermain kuisis di komputer. Kalau anak nah, LAPD kelas ini yang tidak memiliki komputer atau internet makanya baru oke, jadi saya ingat mas kalau apa? Maksudnya namanya ada hanya.
Yang pertama yang pertama masukkan ke bahasanya terlebih dahulu. Yang kedua tadi di dalam air dan tersedia lalu dimasukkan bumbunya. Yang ketiga iya menguapkan air panas. Yang keselanjutnya iya cukup berapa yang berarti diaduk ya, diaduk beberapa garpu yang sudah tersedia. Terus disajikan baru bumbunya siap oke, tepuk tangan. Kita kasih tepung kue. Tepung kue. Wow. Ya, situ udah lihat. Tapi lihat orang busuk. Langsung aja pergi. Siapkan air panggangan dan isi. Dari kamera dan dinah. Mulai wangi yang dibentukkan. Jadi lombok ini sudah ada lama. Kalau akan ada yang perlu kita fokuskan dalam pembuatan spot. Ini yang pertama silakan air panas. Silakan air panas. Yang kedua jangankan bumbu dari ya, membantunya mengangkatnya, oke? Ya, kita kasih tahu takut kue, takut tunjukkan. Oke. Kita kasih tahu takut kue, takut kue. Oke, terima kasih. Kami akan berusaha membuat kopi yang enak dan runtun. Pertama, buka kemasan kopi, lalu pisahkan bubuk berkental dan sunya.
pasukan Indonesia. 3. Tambahkan bakso sebagai topping. Maka uangkan air panas jenisnya. Misalnya, untuk berapa banyak namanya diamkan selama 3 menit. Tenang, untuk air panas. Enam, ada yang membuat tersampai di lapangan. 7. Ungkapan saluran dan bagus. Nah, tunjukkan. Oke, kita kasih tapu kue. Tapu kue. Tapu kue. Wow. Terima kasih. Lanjut. Waktu yang diperlukan. Oke, bagus. Kasih tapu kue. Tapu kue. Tapu kue. Oke. Ternyata campuran kopi yang memiliki sebuah makanan yang hidupnya enak ternyata tidak tidak sulit. Hanya saja kita memerlukan bahan untuk membuat apa saja yang kamu kita tidak biasakan nama. Oke, terima kasih sudah ada keterangan ya. Nah, ini terima kasihnya. Oke, ya Pak Iman apa? Iya, silakan. Mau, ini yang kedua. Ya, bukan lalu kita habiskan semua bahan-bahan yang ada di dalam kena. Ada apa? Yang ya. Setelah itu baru kita tuangkan bumbunya. Ada boleh kalau tuangkan oke, silakan. Nama selanjutnya, iya, memasukkan bukunya. Lalu rasanya ya. Ibu dong dia tadi.
Semua gizi yang disajikan. Oke, tepuk tangan. Lagi pula demonstrasi kita dalam pembuatan tempat yang ini jadi bukan untuk dianggap itu kebahagiaan ya. Kita perlu menyiapkan hal-hal kecilnya yang masih butuh air panas, atau cara buat apa dulu untuk rasanya. Oke. Wah, kuning. Nah, kita mulai kegiatan kita hari ini. Ya, apa yang telah kita lakukan tadi adalah praktik dari berpikir komunikasi yang benar, berpikir komunikasi sosial, yang apa? Yang bagaimana dari kata ini? Yaitu ini ada yang kita gunakan bola, ya, kontraksi dan tabur terima. Oke, berpikir komunikasi kalau beringat. Nah, ini aku pikir komunikasi artinya kita berpikir yang sempurna dan sistematis. Makanya aku bilang, kalau bisa topi ibu ini dari apa namanya sengkang apa namanya ini air panas. Ini orang beda. Tidak banyak orang dari Tuhan dan sempurna ya. So penting agar kita kamu yang artinya kita dibilang sebagai pembelanya harus memiliki arah atau oke ya. Baik, ya. Saat kita belajar bikin operasional, kita belajar menjadi pemimpin yang tidak ada lagi yang ya. Menjadi pemimpin komputer orang bisa beri perintah dengan tegas. Hati kita belajar keyakinan berlaku. Apa jadi? Pak, oke. Nah, informasinya apa ya? Yang telah kalian ketahui mengenai kegiatan hari ini. Nah, refleksinya ini ya, teman-teman kita. Oke, terima kasih untuk penonton semua. Terima kasih.